wabarakatuh. Balik lagi sama saya Risan Febrianti. Saya mahasiswa semester 6 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai mata kuliah dari metodologi penelitian, yaitu tentang desain penelitian. Langsung aja kita bahas ke pembahasannya. Rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Yang pertama, ada populasi dan sampel. Apa sih populasi dan sampel itu? Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Yang kedua, ada jenis data. Jenis data adalah sekumpulan dari fakta yang berupa angka, simbol, atau tulisan yang diperoleh dari suatu pengamatan suatu objek. Yang ketiga, ada definisi operasional, adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Yang keempat, terakhir, metode analisis data merupakan bagian dari proses analisis, di mana data yang dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan suatu kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Lanjut, definisi operasional adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Di sini ada macam-macam skala pengukuran. Yang pertama ada skala nominal. Skala nominal adalah skala yang hanya bisa membedakan benda, peristiwa, ataupun objek yang diteliti antara satu dengan yang lainnya dengan berdasarkan nama ataupun predikatnya. Yang kedua, ada skala ordinal, yaitu skala yang mengandung pengertian tingkatan. Yang ketiga, ada skala interval atau skala Likert. Skala interval adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu fenomena. Yang keempat, ada skala rasio. Skala rasio adalah skala data yang kualitasnya paling tinggi. Kenapa? Karena di dalam skala rasio terdapat semua karakteristik yang ada di dalam skala-skala yang lain, seperti skala nominal, skala ordinal, dan skala interval. Yang pertama, skala Likert atau skala interval, yaitu digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang ataupun sekelompok orang tentang fenomena. Dengan skala Likert, variabel dijabarkan sebagai indikator. Kemudian, indikator dijadikan item-item pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari yang sangat positif sampai sangat negatif. Skala pengukuran dan instrumen penelitian. Yang pertama, skala Likert. Contoh alternatif jawaban dari skala Likert yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju, sangat positif, positif, negatif, sampai ke sangat negatif. Lalu ada selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah, sangat baik, baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Skala Likert. Yang A, sangat setuju, selalu, sangat positif, skornya 5. Yang B, setuju, sering, positif, diberi skor 4. Yang C, ragu-ragu, kadang-kadang, netral, diberi skor 3. Tidak setuju, hampir tidak pernah, negatif, diberi skor 2. Yang E, sangat tidak setuju atau tidak pernah, diberi skor 1. Skala Goodman, yaitu skala pengukuran dengan dua jenis jawaban yang tegas, data yang didapat interval ataupun rasio. Lalu skala Goodman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dalam bentuk checklist. Jawaban dibuat skor tertinggi 1 dan terendah 0. Yang kedua ada skala nominal, yaitu skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Contohnya hitam, putih, KAP Big 4, dan KAP non Big 4, pria, wanita, Departemen Akuntansi, dan Departemen Pemasaran. 4. Skala ordinal. Skala ini memiliki makna rating. Jawaban pertanyaan bertingkat, contohnya berkaitan dengan juara. 4 jika juara 4, 3 jika juara 3, 2 jika juara 2, dan 1 jika juara 1. Selanjutnya ada skala rasio. Data yang dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam pengukuran. Contohnya ROA atau Return on Asset merupakan indikator dari seberapa andalnya perusahaan dalam pemanfaatan aset untuk menghasilkan keuntungan.
Rumus dari ROA yaitu laba bersih dibagi dengan total aset. Selanjutnya ada populasi teknik sampling. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik untuk pengambilan sampel. Secara skematis, teknik sampling seperti yang ada di gambar sebelah saya. Teknik sampling dibagi dua, yaitu ada probability sampling dan ada non-probability sampling. Probability sampling, yang pertama ada simple random sampling, yang kedua ada proportionate stratified random sampling, yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling, yang keempat ada area atau cluster sampling, yaitu sampling menurut daerah. Sedangkan non-probability sampling, yang pertama ada sampling sistematis, yang kedua ada sampling kuota, yang ketiga ada sampling aksidental, yang keempat ada purposive sampling, yang kelima ada sampling jenuh, yang keenam ada snowball sampling. Teknik sampling, yang pertama ada probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi tiap individunya atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi yang A, sampel random sampling. Dikatakan simpel atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen, seperti gambar yang ada di samping. Selanjutnya, teknik sampling yang kedua, yang B, itu ada proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan apabila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu berstrata. Contohnya ada di gambar yang ada di samping saya. S1 sama dengan 50, SM atau sarjana magister itu 300, SMK 500, SMP 100, dan SD 50. Lalu ada sampelnya S1 14, sarjana magisternya 85, SMK-nya 139, SMP-nya 28, dan SD-nya 14. Selanjutnya yang C ada disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel jika populasi strata tetapi kurang proporsional. Misalnya, pegawai dari PT tertentu mempunyai lulusan S3 ada 3 orang, S2 4 orang, S1 90 orang, SMU 800 orang, SMP 700 orang. Maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang S2 itu diambil semuanya sebagai sampel karena dua kelompok terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Yang D, cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data yang sangat luas. Misalnya, penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk, mana yang dijadikan sumber data pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Contohnya ada di samping saya gambarnya. Kedua ada non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik yang tidak sama sekali memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. A. Sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik yang penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya, kelipatan dari bilangan 5. Untuk ini, maka yang diambil sebagai sampel ada nomor 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai ke 100. Sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan
sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Sebagai contohnya, akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11 dan penelitian dilakukan secara berkelompok. Setelah jumlah sampel ditentukan 100 dan jumlah anggota peneliti 5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat dengan bebas menentukan sampel berdasarkan dengan karakteristik yang telah ditentukan. Golongan 11 sebanyak 20 orang. C. Sampling aksidental. Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. D. Sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai. Maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaiannya saja. Yang E. Sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Yang terakhir, F. Snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil. Kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding, makin lama semakin besar. Pada penelitian kualitatif, banyak yang menggunakan sampel purposive dan snowball sampling. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.